Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sepak bola. Kembali lagi bersama saya Ahmad Jaki yang akan prediksi AFF Suzuki Cup 2020 yang akan mempertemukan Laos yang akan menghadapi Indonesia pada hari Minggu 12 Desember 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di RCTI. Untuk memprediksi pertandingan selanjutnya tentunya saya akan ditemani oleh rekan saya, ini dia Bung Utai. Oke Mutai, gimana kabarnya Mutai? Alhamdulillah. Untuk pertandingan kali ini AFF Suzuki Cup 2020, timnas Laos yang akan menghadapi timnas Indonesia. Prediksinya untuk pertandingan nanti Mutai? Tentu ini laga yang sangat seru sekali Pak Jaki, dan kesempatan bagi timnas kita untuk meraih poin penuh tentunya. Benar sekali Mutai, harus Mutai. Di pekan ketiga atau jadwal ketiga timnas kita akan melawan lawan yang cukup berat, yaitu Malaysia, tempatnya itu Vietnam. Ya. Tentunya ini laga yang sangat-sangat harus dimanfaatkan sekali bagi timnas kita, karena secara klasemen kali ini Pak Jaki di grup B ini timnas Indonesia berada di posisi 2 klasemen dengan raihan poin 3, sementara di posisi puncak ditempati oleh Malaysia yang sudah melakukan 2 kali pertandingan, yaitu menang lawan Kamboja dan menang lawan Laos. Sementara di posisi 3 ada Vietnam Pak Jaki dengan sama-sama mengoreksi raihan 3 poin dari satu kali kemenangan mereka. Ini dia mampu memanfaatkan pertandingan kali ini menghadapi Laos. 3 poin harga mati sepertinya Mutai. Pastinya dan selain poin pun tentunya yang diharapkan adalah koleksi gol. Koleksi gol benar karena sekali. Secara klasemen di Piala AFF ini tentunya koleksi gol, memasukkan gol ini tentunya akan bisa menjadi penentu nanti lolosnya timnas kita karena secara agregat agresivitas gol. Agresivitas gol, ya benar sekali. Mutai, apabila Laos di pertandingan nanti menghadapi Indonesia kalah Mutai, ini Laos ini adalah salah satu negara yang mungkin yang pertama angkat koper di gelaran AFF Suzuki Cup 2020 ini Bung Utai. Ya, karena Laos ini adalah merupakan pertandingan ketiga Laos, dan andai kata Laos kalah dari timnas kita, tentunya ini akan dipastikan Laos akan gugur di angkat koper di ajang Suzuki Cup ini Bung Utai. Ya, kita lihat Mutai di pertandingan kemarin Mutai timnas Indonesia menghadapi Kamboja, walaupun menang dengan skor cukup besar sekali, cukup terakhir Mutai 4-2. Tetapi dari secara permainan, dari segi permainan, sepertinya sang pelatih ini tidak puas dengan permainan timnas Indonesia ini Bung Utai. Ya, emang benar seperti itu Pak Jaki. Bukan sang pelatih saja, bahkan seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta sepak bola Bung Utai yang Indonesia sangat kebanyakan otomatis pastinya tidak puas dengan permainan timnas kita, karena terlihat sekali sangat buruk sekali, walaupun secara skor cukup terak Pak Jaki. Namun secara permainan khususnya bahkan di babak 2 kita seolah-olah kalah dari timnas Kamboja. Benar sekali, kalah. Bahkan penguasaan bola pun kita kalah, peluang pun kita kalah. Apa yang mungkin namanya skor saja yang menang, yaitu karena memang kita diuntungkan dengan bola-bola set piece golnya itu, bukan kemenangan dari pola serangan. Kita diuntungkan dengan menangnya golnya itu dari bola-bola set piece dan bola-bola cepat juga Mutai. Kita tahu Mutai mungkin agak sedikit terlalu meremehkan lawan Bung Utai. Dari situ mungkin Indonesia karena udah menang juga Mutai, mungkin apa yang dilakukan timnas Indonesia waktu itu Mutai? Ya, salah satunya seperti itu. Bahkan itu pun diungkapkan oleh sang pelatih Sinteyong bahwa khususnya di babak kedua, karena mungkin timnas kita sudah menang cukup telak, yaitu waktu itu 3-1. Jadi seolah-olah khusus di babak kedua itu timnas kita sudah menganggap enteng, menganggap remeh, sehingga permainannya pun terlihat cukup menurun dan terlihat buruk sekali kalau menurut saya, cukup buruk sama timnya, dan terlihat memang pergerakannya pun seolah-olah terlalu menganggap enteng lawan dan kerjasama tim, dan terlalu banyak main skill individu. Terlihat Witan Sulaiman pun seperti itu. Tidak terlihat Witan Sulaiman seperti biasanya. Mungkin yang di situ yang terlihat bagus kalau menurut pandangan saya Mutai, Rumakik dan Ricky Kambuaya Mutai. Ya, Ricky paling yang mungkin Rumakik dimasukkan waktu itu sebagai pemain pengganti Rumakik masuk di babak kedua, yaitu menggantikan Irfan Jaya, dan Rumakik mampu tampil brilian Pak Jaki dan melesakan
mencetakkan 1 golnya. Begitupun dengan Rakam Buaya dipercaya sebagai starting di Kiaboy di posisi tengah timnas kita mampu tampil dominan dan tampil percaya diri, bahkan menjadi Ricky Kamboya ini terpilih menjadi man of the match di pertandingan kali itu. Ini yang pecinta sepak bola ini kan Mutai yang diinginkan penonton sepak bola Indonesia itu adalah Mutai ketika dipercaya sebagai pemain timnas Indonesia harusnya Mutai memberikan permainan terbaiknya Mutai, jangan sampai kayak kemarin Mutai. Kalau permainan timnas Indonesia kayak masih terus kayak kemarin Mutai, kemungkinan besar Mutai tidak akan bisa lolos untuk ke fase selanjutnya Mutai. Ya, sinyal-sinyal bahaya bagi timnas kita andai kata permainannya masih seperti tidak adanya perbaikan. Tapi mudah-mudahan kita berdoa semua permainan kedua dan ketiga dan keempat tentunya permainan timnas kita diharapkan terus meningkat tentunya kita siap menghadapi Vietnam dan Malaysia. Tentunya tantangan yang berat itu adalah mudah-mudahan kali ini Bajaki dengan datangnya pemain baru Bajaki, pemain baru yaitu yang menyusul yaitu Elkan Bagot Bajaki, terus Nadio Agaminata, ada juga Rizky Ridho, Hernando Ari, mudah-mudahan menjadi tambahan seperti itu kekuatan Garuda Indonesia terutama di lini pertahanan Bajaki, karena terlihat sekali kemarin lini pertahanan kita terlihat cukup panik Bajaki. Duet antara Dewangga dengan Ryuji Otomo seolah-olah masih belum ada chemistry kerjasamanya. Terlihat mereka sangat kewalahan sekali dan masih panik Bajaki ketika menghadapi serangan-serangan lawan Bajaki. Masih demam lapangan kayaknya. Mungkin bisa seperti demam panggung. Mungkin nanti dengan kehadiran Elkan Bagot bisa menambah kepercayaan diri dan tentunya kekuatan lini pertahanan kita Bajaki. Iya, ini sih yang jadi pertanyaan, siapakah yang akan menemani duet antara Elkan Bagot ini di lini pertahanan timnas Indonesia apakah Fahrudin Arianto, Ryuji Utomo atau Iqbal Eva atau Dewangga kita lihat siapa yang dipilih, yang dipercaya oleh Sinteyong. Namun berkaca dari beberapa pekan terakhir, yaitu ketika timnas kita melakukan uji coba, Elkan Bagot pernah diduetkan dengan Fahrudin. Mungkin itu bisa menjadi opsi karena waktu itu juga duet antara Fahrudin dengan Elkan Bagot terlihat cukup apik kerjasamanya, saling bisa menutupi satu sama lain menjadi seperti itu. Benar sekali Mutai. Prediksi formasi untuk timnas Indonesia nanti Mutai ketika menghadapi timnas Laos Mutai. Untuk formasi Bajaki timnas kita kemungkinan besar menggunakan formasi 4-3-3. Di kiper ada Nadia Wagawinata, sementara duet center back antara Fahrudin Arianto dan Elkan Bagot. Sementara di back sayapnya di situ ada Pratama Arhan dan Asnawi Mangku Alam. Sementara di tengah di situ ada Rahmat Irianto, Evan Dimas dan Ricky Kambuaya. Sementara di depan di situ ada Rumaki, Witan Sulaiman dan tentunya sang striker Ezra Walian Bajaki. Ya, itu dia prediksi formasi timnas Indonesia versi Wangkong TV. Oke Mutai, timnas Indonesia harus lebih sedikit berbenah Mutai. Sang pelatih Sinteyong harus lebih menggembleng lagi permainan timnas, gaya permainan. Jangan sampai kayak kemarin Mutai, walaupun dari skor menang 4-2, tetapi dari segi permainan timnas Indonesia kalah jauh dari timnas Kamboja Mutai. Tentunya Bajaki harus banyak yang diperbaiki dari timnas kita Bajaki. Andai saja tentunya targetnya yaitu juara, karena dengan permainan seperti kemarin tentunya sangat riskan sekali. Timnas kita akan lolos ke fase selanjutnya karena lawan kita yang sangat sudah siap sekali yaitu Malaysia dan Vietnam di grup B ini Bajaki. Tentunya kali ini timnas kita harus main lebih bagus lagi, baik dari lini pertahanan, lini tengah dan tentunya dari lini depan Bajaki, seperti itu Bajaki. Karena kali ini target timnas kita bukan hanya sekedar menang Bajaki, namun tentunya dengan koleksi gol yang cukup banyak, sebanyak-banyaknya amannya agresivitas gol di persaingan papan klasemen tentunya. Secara head to head Bajaki, secara head to head pertemuan terakhir timnas kita dengan timnas Laos di Piala AFF ini adalah terakhir ketemu kita waktu di fase grup Piala AFF 2014 Bajaki. Timnas kita mampu mengalahkan timnas Laos dengan skor akhir 5-1 waktu itu di era kepelatihannya Alfred Riedel Bajaki. Benar sekali
Namun Motai. sayangnya waktu itu kemenangan kita di timnas tidak bisa membuat timnas kita lolos ke fase selanjutnya. Benar sekali, Mudah-mudahan Motai. di pertandingan kali ini pun timnas kita mampu dengan skor yang cukup telak menghadapi cukup banyak, timnas Motai. Laos ini menjadi Iya, seperti itu harapan pecinta sepak bola, harapan masyarakat Indonesia, dan selalu terus mendukung timnas Indonesia, Motai, dan harus menang ini, Motai, karena Pastinya emang secara permainan harusnya timnas kita bisa menang dengan cukup banyak secara prediksi, secara statistik permainan, secara kualitas pemain. Namun benar tentunya sekali, walaupun Motai. itu tentunya kita jangan Ini terlalu dia. menganggap remeh. Ini Itulah yang terpenting, musuh yang besar terpenting. kita, Musuh besar, iya. timnas kita, karena terlihat kemarin seperti itu. Kita terlihat seolah-olah terlalu menganggap enteng, menganggap remeh lawan, sehingga permainan kita malah kalah dari timnas Kamboja secara permainan. Walaupun secara skor kita menang. Iya, Jadi benar sebanyak sekali, itu. Motai. Oke, Motai, prediksi skor untuk pertandingan nanti antara timnas Laos yang akan menghadapi timnas Indonesia, Motai. Ya, secara skor saya memprediksi timnas kita mampu mengalahkan timnas Laos dengan skor akhir 4-0 4-0 untuk timnas Indonesia, Motai. Timnas Indonesia. Oke, tidak prediksi Motai. Motai memprediksi dengan skor akhir 4-0 untuk kemenangan timnas Indonesia. Gimana prediksi para pecinta sepak bola Indonesia? Prediksi para pecinta yang setia nongkrong di channel Wangkong TV? Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga, apabila kalian suka dengan channel Wangkong TV, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya, biar kalian semua update video terbaru dari Wangkong TV. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.